Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Jaharudin selaku dosen pengampu serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami tentang lembaga-lembaga pengembang induk lembaga keuangan mikro syariah. Apa itu lembaga pengembang induk lembaga keuangan mikro syariah? Lembaga pengembang induk lembaga keuangan mikro syariah adalah organisasi atau asosiasi yang berperan sebagai induk atau payung bagi lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS seperti BMT, Pinbook, dan Inkopsyah. Lembaga ini memiliki fungsi penting dalam membina, mengembangkan, dan memperkuat LKMS di seluruh Indonesia. Fungsi utama lembaga pengembang induk ini antara lain, yang pertama koordinasi atau menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas pengembangan LKMS. Selanjutnya pembinaan, memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan konsultasi kepada LKMS agar dapat beroperasi secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada pengembangan, mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif. Selanjutnya ada advokasi, yaitu memperjuangkan kepentingan LKMS di tingkat nasional dan internasional. Yang terakhir ada informasi, yakni menyediakan informasi terkini tentang perkembangan LKMS dan regulasi yang berlaku. Pinbook atau Pusat Inkubasi Usaha Bisnis Kecil. Pinbook merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau YINBUK. YINBUK adalah lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang dibentuk oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Dirut BMI atau Bank Muamalat Indonesia. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK merupakan sebuah lembaga pengembang ekonomi swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil dan lembaga keuangan mikro di Indonesia. B. Peran Pinbook. Pinbook memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Beberapa peran utama Pinbook antara lain, yang pertama, pembinaan dan pengembangan lembaga keuangan mikro. Pinbook berfokus pada pembinaan dan pengembangan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan memajukan lembaga keuangan mikro khususnya di daerah kecil. Selanjutnya ada mensosialisasikan ekonomi syariah. Pinbook aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. C. Keterkaitan Pinbook dengan BMT. Pinbook memiliki keterkaitan erat dengan BMT. Pinbook berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Keterkaitan utama tersebut yaitu yang pertama dalam pembinaan. Pinbook memberikan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan kepada BMT untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik. Lalu dalam pengembangan, Pinbook membantu BMT dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif serta memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, keterkaitan sertifikasi. Pinbook seringkali mengeluarkan sertifikasi operasional bagi BMT yang telah memenuhi standar tertentu. Selanjutnya ada memberdayakan usaha mikro. Pinbook memberikan dukungan kepada usaha mikro melalui berbagai program dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro. Selanjutnya, menumbuhkan ekonomi lokal. Pinbook berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. Secara singkat, Pinbook berperan sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi syariah, pembinaan lembaga keuangan mikro, penguatan usaha mikro, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aida. Dipersilakan.
Yang selanjutnya adalah tujuan keterkaitan, yaitu yang pertama ada penguatan ekonomi syariah. Melalui pembinaan BMT, Pinbuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perluasan akses keuangan. BMT yang dibina oleh Pinbuk dapat memberikan akses keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Yang ketiga, peningkatan inklusi keuangan. Keterlibatan Pinbook mendorong inklusi keuangan dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam sistem keuangan formal. Singkatnya, Pinbook adalah mitra strategis bagi BMT dalam upaya mengembangkan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia. Kolaborasi antara keduanya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ada BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Pengertian BMT. BMT adalah singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, atau Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan bait almal wat tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil serta menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT didirikan dalam bentuk KSM atau kelompok swadaya masyarakat atau koperasi. Sebelum usahanya, kelompok swadaya masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari Pinbuk. Sementara Pinbuk itu sendiri harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Berkenaan dengan koperasi unit desa, dapat mendirikan BMT telah diatur dalam Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah di mana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan dengan baik dan organisasinya telah teratur dengan baik, maka BMT bisa menjadi unit usaha otonom atau U20 atau tempat pelayanan koperasi atau TPK dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan baik, maka KUD yang bersangkutan dapat dioperasikan sebagai BMT. Apabila di wilayah yang bersangkutan belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT. Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT tersebut disebabkan karena BMT tidak termasuk pada lembaga keuangan formal yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang B, tujuan dan fungsi BMT. Tujuan BMT adalah mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan berperan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, anggota, muamalat, dan daerah kerjanya. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Yang ketiga, menggalang dan mobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, menjadi perantara keuangan atau financial intermediary antara agnia sebagai sohibul mal dengan duafa sebagai mudorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Yang C, perkembangan BMT. BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada BMT Perintis yang beroperasi pada tahun 1980-an dengan pertengahan tahun 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995 dan beroleh momentum tambahan akibat krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Perhimpunan BMT Indonesia yang disebut juga BMT Center merupakan asosiasi yang paling serius mengembangkan diri sejak didirikannya pada 14 Juni 2005. Ada 142 BMT yang menjadi anggotanya sampai dengan pertengahan 2010.
Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera, dan Aceh. Sampai dengan Desember 2005, ketika BMT Center masih beranggotakan 96 BMT, total aset para anggotanya adalah sekitar 364 miliar. Dengan adanya pertumbuhan selama tahun berjalan dan penambahan beberapa anggota baru, maka sampai dengan akhir tahun 2006, aset total adalah sekitar 458 miliar. Nilai ini terus meningkat menjadi 695 miliar pada akhir tahun 2007, hampir mencapai 1 triliun pada akhir tahun 2008, dan sekitar 1,6 triliun pada akhir 2009. Nilai tersebut diperkirakan sekitar 50% dari total BMT yang mencapai lebih dari 3 triliun. Baik, BM. eh, cukup Aida. Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Dengan mengembangkan kemampuan menabung mereka, ketahanan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak seperti sakit, musibah, maupun kebutuhan mendesak lainnya menjadi semakin kuat. Mereka pun mulai belajar mengkumulasikan modal bagi peningkatan kapasitas bisnis atau pembuatan bisnis baru. Sementara itu, pengembangan pembiayaan yang diberikan pun terbilang spektakuler. Rasio financing to deposit ratio FDR yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya. Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain seperti perbankan syariah. Selanjutnya, jati diri BMT yang paling pokok adalah identitas dan ciri keislamannya. Secara historis, pendirian dan perkembangan gerakan BMT selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan respon atas kondisi umat Islam. Para pegiat pun berupaya mengedepankan berbagai identitas keislaman dalam operasionalisasi BMT, termasuk dalam proses dan kinerja sebagai badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada gambar pendidikan anggota yang digelar BMT UMJ. Oke, selanjutnya Inkopsyah, Induksi Koperasi Syariah. Apa itu? Induksi Koperasi Syariah BMT merupakan gerakan koperasi sekunder yang didirikan oleh primer koperasi yang kegiatannya usaha berdasarkan pola syariah, didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangunkan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan syariat Islam. Secara sederhana, Inkopsya berfungsi sebagai payung hukum, memberikan dukungan hukum dan regulasi bagi koperasi primer. Fungsi selanjutnya yaitu pusat pelatihan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus dan anggota koperasi primer. Selanjutnya, jaringan bisnis. Membangun jaringan kerjasama bisnis antar koperasi primer. Yang fungsi yang terakhir, sumber pendanaan. Bisa menjadi sumber pendanaan bagi koperasi primer yang membutuhkan modal tambahan. Selanjutnya, B. Tujuan Inkopsyah. Tujuan Inkopsyah secara umum adalah untuk memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian syariah di Indonesia, khususnya melalui koperasi. Berikut ini adalah beberapa tujuan spesifik Inkopsyah. Tujuan spesifik yang pertama yaitu penguatan koperasi syariah, membantu koperasi syariah menjadi lebih kuat, mandiri, dan profesional. Yang kedua, ada peningkatan kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi. Selanjutnya, ada pengembangan ekonomi syariah, mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun misi dan misi Inkop Syariah. Yang pertama, visi Inkop Syariah. Yang pertama, menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Inkopsyah ingin berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, sebagai pelaksana sistem ekonomi syariah. Semua kegiatan Inkopsyah menjunjung tinggi nilai Islam dalam menjalankan bisnis. Visi selanjutnya, penghubungan antara pemilik dana dan anggota.
Inkopsyah menjadi jembatan antara pihak yang memberikan dana atau sohibul mal dengan anggota yang membutuhkan dana. Yang kedua ada misi Inkopsyah. Memperluas jaringan jangkauan pasar, Inkopsyah berusaha menjangkau lebih banyak anggota dan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari layanan yang disediakan. Misi yang kedua ada meningkatkan efisiensi usaha. Inkopsyah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan usahanya. Misi yang ketiga yaitu memfasilitasi pertumbuhan usaha anggota. Inkopsyah memberikan dukungan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya. Dan misi Inkopsyah yang terakhir adalah secara singkatnya bertujuan untuk menjadi lembaga keuangan yang kuat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menjadi contoh penerapan ekonomi syariah yang baik. Yang D, keterkaitan Inkopsyah dengan Pinbook dan BMT. Inkopsyah, Pinbook, dan BMT memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan UMKM di Indonesia, khususnya di sektor keuangan syariah. Keterkaitan antara ketiga lembaga ini sangat strategis dan saling menguntungkan. Tiga lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperdayakan masyarakat, khususnya usaha mikro. Melalui sinergi yang baik, ketiga lembaga ini dapat saling melengkapi dan memperkuat dalam tujuan tersebut. Iya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 tentang lembaga-lembaga pengembang induk mikro syariah. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, yay. Sudah selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Irma, ya. Irma. Yang WA ya? Hah? Masih bunyi. Ini dia. Oh, ini dia. Masih bunyi, guys. Ini udah kan ya? Udah. Kan kalau keluar tetap itu kan?